Kasih dalam Tuhan. Salam semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, kita harus bersuka cita ketika kita datang ke rumah Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah juga pendengar suara akurat yang pagi hari ini bersama-sama mengikuti ibadah secara live streaming. Biarlah hari ini di minggu pertama di bulan Februari ini kita mengalami perubahan yang terus semakin meningkat. Amin. Harapkan dan rindukan perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Iman kita terus semakin mengalami peningkatan. Jangan stagnan, bahkan mundur. Tetapi mari kita sama-sama bangun iman kita di dalam Tuhan. Mari kita mengawali ibadah pagi hari ini dengan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat hidup yang Tuhan beri pada setiap kami umat-Mu di tempat ini. Buat kemurahan-Mu Tuhan, sungguh kami bersyukur. Semua ini karena Engkau, semua karena Engkau Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, kegagahan kami, bukan karena apa yang ada pada kami, tetapi semua karena Tuhan. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu, kami mau memuji, menyembah, menerima kebenaran firman, bahkan memberikan sebagian dari keuangan kami sebagai bentuk penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah ini semua kami berikan dengan hati yang tulus, dengan segenap hati kami mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terima sukacita-Mu, kami mau terima kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami membuka ibadah hari ini, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari sama-sama katakan dengan saya, amin. Haleluya. Oh, kemarin hari Minggu, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, berikan aplaus yang luar biasa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya saudara dan saya beroleh kehidupan yang kekal. Begitu besar kasih Allah. Mari kita ekspresikan pujian ini dengan sukacita. Mari bangkit berdiri kita bersama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati anak cucu di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin, amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Stop dulu. Kok maskernya boleh dibuka yang masih punya masker, karena ini sudah aman Bapak Ibu, supaya suaranya itu bisa keluar. Dan ekspresikan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Anak cucu kita dijamin oleh Tuhan, hidup kita dijamin. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir. Mari kita sama-sama bersukacita, memuji Tuhan, bergoyang, bersukacita. Monggo silakan, ayo ekspresikan sukacita kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati anak cucu di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin, kita aminkan. Dia merendahkan dan meninggikan
orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya semua berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Katakan lagi, berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta apa, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya, Puji Tuhan. puji Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Jangan lupa ya Bapak Ibu, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Karya terbesar yang Tuhan lakukan untuk hidup kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Sekarang apa respon kita semua untuk kita menghargai pengorbanan Tuhan? Kalau tidak dengan kesungguhan hati kita dalam menyembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian
Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku Mari jemaat sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yes Tuhan, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mengagumimu, kami menaruh hormat dan pujian. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Allahku. Kasih-Mu begitu besar. aku bersyukur Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Karena begitu besar cinta-Mu pada dunia, Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Terima kasih. Sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Itulah janji firman-Mu. Dan aku percaya aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna.
Uramata karamasi karamata karamata naralama yarapata karapata karamas. Uramata karalamasi naralamu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu ya Bapa. Yesus. Coba tolong diulang lagi ya. Yes Tuhan. Dalam hidupku, ayo semuanya. Pengorbananmu Nyanyikan. yang selamatkanku. Oh yes. Engkaulah harta Amin. yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, amin, dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta Semua ayo nyanyi. yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Semua karya-Mu Jesus. Amin. Yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Oh, Engkau haleluya. ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Lagi katakan sama-sama. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. 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 Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah memberikan sisa-sisa kasih-Mu. Tetapi sekalipun itu sisa kasih-Mu itu luar biasa bagi kami. Kasih-Mu itu sempurna Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Kami yang pagi hari ini datang dengan berbagai macam karakter, berbagai macam pergumulan Tuhan. Tetapi Engkau menerima kami apa adanya. Sebab Engkau Yesus, kasih-Mu sempurna. Yes Tuhan. Haleluya Yesus.
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Amin. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada
Kita akan sama-sama mendengarkan pujian dari wanita. Ya. Tinggi dengan beban berat, dosa datang menyerang. Siapa mau tolong waktu susah, dan angkat dari lumpur dosa. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamah ku jadi baru. Sejak jumpa juru selamat, Dia ubahkan hidupku. Ku takkan henti memujinya sampai pada akhir hidupku. Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku
jamah, ku jadi baru. Ya, seperti pujian ini kuncinya adalah ketika kita mengalami jamahan Tuhan, maka semuanya akan diubahkan. Amin. Mari kita lebih lagi supaya kita menanti-nantikan Roh Kudus beracara menjamah hidup kita. Lewat doa-doa kita naikkan kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih-Mu menghiasi hati dan jiwaku Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tuhan, Kau sudah menutup kami boleh saat ini berjumpa dengan Tuhan. Kami mengucap syukur kasih-Mu yang luar biasa, pengorbanan-Mu yang luar biasa, di mana kami boleh selamat ya Tuhan. Dan sampai detik ini kami bersyukur karena kemurahan-Mu kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh berada di tempat ini, kami boleh mengucap syukur atas semua pengorbanan-Mu. Hari ini kami juga bersyukur kalau kami bisa beribadah, itu semua juga karena kemurahan-Mu. Amin. Dan hari ini kami bersyukur di bulan Februari di minggu pertama, kami bisa masih ada di tempat ini, juga semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau bersyafaat bersama-sama memohonkan doa setiap apa yang menjadi pergumulan atas gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk gereja yang sudah Tuhan karuniakan begitu luar biasa. Kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan. Tuhan terus mengalirkan kasih-Mu bagi jemaat-Mu, baik dari jemaat anak sampai jemaat umas. Mereka sudah dipelihara Tuhan, mereka dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk mereka. Tambahilah iman mereka, berkatilah mereka dengan kekuatan kesehatan. Kami mengucap syukur juga Tuhan, terus berkati untuk jemaat-jemaat yang sampai detik ini mungkin bergumul dalam sakit penyakit. Kami rindu saat pagi hari ini mereka dilawat oleh Tuhan, oleh firman-Mu. Baik untuk Bu Ratno, Pak Ratno, terutama untuk Bu Hartanto yang masih ada di HCU. Tuhan tolong ya Bapa, pagi hari ini demi mendengar nama-Mu, dalam nama Yesus doa-doa kami sampai kepada Bu Hartanto. Tuhan jamah pagi ini dengan bilur-bilur Yesus. Tuhan sudah sembuhkan dan pulihkan.
Kami juga rindu setiap mereka juga ya Tuhan yang lemah secara roh. Bangkitkanlah mereka lagi supaya iman mereka tidak loyo. Mereka bergairah dalam mencari Tuhan. Terjadi luar biasa revival di tempat ini. Kami juga rindu Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dari mulai Bapak Gembala, staf semua sampai PKS diberi kesatuan hati, diberi kesanggupan, diberi kemampuan. Dan terus Tuhan jadikan kami sehat di dalam Tuhan. Supaya kami bisa terus melayani Tuhan. Dan setiap orang yang dilayani mereka juga terberkati. Kami mengucap syukur Tuhan berkati untuk sumber daya yang Tuhan yang ada saat ini. Tuhan terus buat mereka terus semakin skillnya ditambahkan Tuhan. Pertajam Tuhan setiap talenta-talenta mereka. Baik mereka yang ada di musik, mereka yang ada di pujian, mereka yang ada di penari, multimedia, soundman. Semua setiap pelayanan Tuhan karuniai masing-masing kesanggupan. Bahkan lebih lagi Tuhan akan kirim SDM-SDM yang akan memperlengkapi semua yang ada di tempat ini untuk kemajuan gerejamu. Kami percaya kalau mereka datang, Tuhan kirimkan baik jemaat yang baru ataupun para pelayan. Kami rindu mereka juga bisa bekerja sama. Mereka datang tidak hanya datang namun pergi tidak. Kami menolak dalam nama Yesus. Biarkan mereka terus setia, stay di sini Tuhan sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan membuat jemaat generasi pilihan semakin dahsyat, semakin luar biasa. Kami juga rindu setiap mereka boleh memberi, yaitu memberi setiap apa yang mereka Tuhan sudah taruh. Mungkin lewat kepedulian, mungkin lewat doa mereka, mungkin lewat pemberian secara keuangan. Mari Tuhan gerakkan mereka. Biarlah mereka juga memiliki hati yang memberi. Ketika Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kami, apa yang harus kami berikan? Setelah ini kami juga memberi kasih kami kepada Tuhan lewat apapun yang kami bisa. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa untuk seluruh usaha-usaha gereja Tuhan. Engkau juga terus tingkatkan apapun itu ya Tuhan. Tuhan akan terus senantiasa memberikan kami semua kemampuan. Apapun yang Tuhan taruh kami mau Tuhan. Terus kami perjuangkan sampai Tuhan menyatakan keberhasilan bagi setiap kami. Kami juga rindu Tuhan Engkau memberkati tempat ini supaya menjadi berkat untuk lingkungan di mana kami tinggal. Baik di Pucang Sawit maupun di kota Solo kami rindu. Jadikanlah kami semua terang-Mu dan garam-Mu supaya setiap garam kami juga dirasakan oleh mereka. Dan terang-Mu itu bercahaya bagi setiap mereka yang masih di dalam kegelapan. Kami juga rindu Tuhan Engkau memberkati kota Solo di mana kami berada. Sebab firman-Mu katakan di mana Engkau ditaruh, biarlah hidup kami ini menjadi juga sejahtera mereka. Kalau kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Berkati Tuhan untuk pemimpin kami. Baik dari Bapak Gibran, Pak Teguh, urapi mereka supaya mereka bisa memimpin kami, supaya mereka bisa membuat kota Solo semakin nyaman, semakin bisa sejahtera rakyatnya. Bahkan kami rindu seluruh Indonesia. Tuhan berkati. Baik Engkau berkati juga Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, supaya beliau dimampukan Tuhan untuk terus bisa memimpin, memberikan senantiasa kemajuan bagi bangsa ini melalui beliau. Kami juga rindu Tuhan, kalau Indonesia selama ini sudah dilawat Tuhan, kami rindu di tahun-tahun yang kedepannya ada seperti Jokowi lain akan tumbuh di negeri ini. Amin. Supaya bangsa kami mengalami lawatan Tuhan. Bangsa kami juga rindu mengalami mujizat Tuhan, yaitu menerima Kristus sebagai juru selamat. Kami juga rindu seluruh masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang sehat, untuk bisa memilih yang baik, memilih yang benar di antara yang tidak baik, yang tidak benar. Apalagi nanti pemilihan presiden. Kami rindu Tuhan suasana kondusif, suasana tidak ada lagi yang seperti dulu. Isu-isu sara dimunculkan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami rindu setiap para pemula, khususnya untuk anak-anak muda. Tangan-tangan mereka diarahkan oleh Tuhan untuk memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang membawa bangsa ini menjadi luar biasa. Sampai bangsa-bangsa lain belajar kepada Indonesia bagaimana luar biasanya Allah bekerja di tempat ini. Kami juga rindu semua para penjaga-penjaga keamanan dari TNI, Polri, masyarakat bersatu bersinergi dengan pemerintah untuk terus membuat kondusivitas atas bangsa kami. Terima kasih Bapak.
Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Ya. biarlah firman-Mu sebagai benih yang Amin. subur di hati kami. Untuk Dalam kami nama bisa Yesus. melakukan firman Tuhan. Ditabur, Apapun ditabur. itu Tuhan firman-Mu akan kami lakukan dan Jadi kami iman. akan menerima berkat-Nya. Jadi iman. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, pewahyuan yang Amin. baru, supaya firman itu nyampe di hati kami. Amin. Tidak pernah sia-sia firman yang keluar, tetapi firman-Mu akan mengerjakan setiap apa yang Tuhan mau. Iya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, terima kasih buat Bu Agus. Bu Agus ini pendidikan sederhana. Orang sederhana sekarang. Tapi kalau Anda cermati tadi, bahasanya juga bagus, tertata. Iya, Bapak Ibu ya. Setuju? Gak belepotan. Bagus bahasanya. Modalnya dua. Dia mau, dia sepenuh hati. Dari hati. Pelayanan kita kalau tidak dari hati cuman sekedar kegiatan melayani, main musik, khotbah, nari. Nah, mari kita di tahun 2023 apa yang kita perbuat itu buat Tuhan dari hati kita mengalir. Ya, harus diberkati. Pasti Tuhan diam aja kalau kita anak-anaknya berkarya buat Dia. Pasti diberkati. Amin. Berkat Tuhan itu tidak selalu materi. Anda selamat sehat itu juga ada berkat Tuhan. Ada men. Dikasih Tuhan kerjaan, anak-anak sehat semua juga berkat Tuhan juga. Jadi kalau kita percaya Tuhan itu ada, dia pasti tidak tidur dan dia lihat kita. Bapak Ibu datang ibadah ke sini, percaya nggak Tuhan itu ada? Percaya? Berarti kalau percaya Tuhan, percaya juga ada surga ya? Ada surga ya? Kalau percaya surga, pasti ada neraka juga kan? Oh, firman Tuhan katakan ada neraka, ada surga. Ayo mau kemana nantinya? Nanan, surga apa neraka? Neraka apa surga? Pilihan hati kita. Nah, kalau itu udah kita putuskan mau ke surga, nggak boleh main. Kan? Ada tenanan, Tuhan juga sungguhan dari hati semuanya. Amin. Semuanya. Tuhannya hati. Tuhan sangat tahu sekali. Ini saya mau putar satu film mana ada komedian terkenal bercanda. Dia dulunya dia kena COVID segala macam, tapi itu bukan karena Yesus. Dia sangkali gitu. Secara bercanda, hanya dia kuat, dia strong atau apapun. Ya, habis bercanda, detik itu juga katanya rubuh, tumbang dan mati. Ada. Anda nggak boleh ngolok-ngolok Tuhan loh. Walaupun bercanda-bercanda tuh, ngejek-ngejek, lagi ibadah gini kita ketawa, ketiwi, yang ngomong, ada loh balasannya. Tuhan itu memang baik. Dia pengasih dan penyayang. Amin. Khotbah minggu lalu. Tapi kita jangan sekali-sekali pernah ngejek-ngejek Tuhan. Dia betul-betul ada. Matanya melihat kita. Ya, coba diputar filmnya. Ya. Double vaxxed, Amin. booster, Terkenal flu sekali. shot, and I'm gonna be Cantik. honest, Lucu. I have the shot too, and I still get my period. Dipuja banyak orang. Yes. Traveled, went to Mexico twice. Those streets, never got COVID. Clearly, seriously, Geledek. Bukan so karena Yesus. nice, nice. Nah. Habis langsung. Detik itu juga. Anda masih mau gini juga, main-main sama Tuhan, ya, pakai banyak alasan, terbukti. Habis napas sudah, ditang orang, putus. Nah, jadi Tuhan itu betul-betul ada. Ada amin? Ada amin? Nah, Tuhan ingin kita punya rasa memiliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nggak boleh ngomong barangan, apalagi berbuat dosa. Ngomongin orang lain, ngerasain orang lain. Dia ada, dia dengar semuanya. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan semuanya. Katakan amin.
Saya kepengen Bapak Ibu semua jemaat Tuhan sini jadi jemaat yang sungguh yang baik. Bapak nggak penting lah, saya itu khotbahnya hebat atau tidak, diundang banyak orang apa tidak. Yang penting jemaat yang saya bina ini semuanya masuk surga, itu udah lebih dari sukses. Ada amin? Udah berhasil. Tuhan nanti kan sambut Bapak di surga nanti. Terima kasih hambaku yang baik. Semua orang kau percayakan padamu masuk surga. Itu ukurannya. Buat saya nggak penting dipuji orang, yang penting dipuji Tuhan nantinya. Katakan amin. Ya. Nah, sebab itu kita akan lanjutkan lagi hidup kita nih sekarang. Sudah sampai sekarang nih Tuhan berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, anugerah yang luar biasa. Dan masih akan kita terima lagi kalau kita setia dalam Tuhan. Ada men? Bapak Ibu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Amin. Lagi kita hidup sekarang ini. Putuskan sekarang. Tungguan atau main-main. Wah, saudara juga memang. Ada amin. Ya. Kayak yang lain tuh bonus. Ketika hidup saya tuh benar sama Tuhan, Tuhan pasti juga berkati saya. Itu enggak. Katakan amin. Ketika saya punya relasi dengan Tuhan yang baik, saya jadi kesayangannya, di posisi kesayangan Tuhan. Yang terkasih, yang disayangi, biji mata Tuhan, dan orang istimewanya Tuhan. Katakan amin. Nah, kalau udah posisi sebagai orang istimewa, apalagi sih yang gak dia kasih? Halo? Apa, Bapak Ibu? Gak ada, dia kasih semuanya. Jadi nonsen kalau orang bersaksi demikian, oh saya dikasih ini, tapi Anda nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak mungkin. Kecuali karena Anda kerja keras, ngerampok, paling dan sebagainya. Tapi kalau kita mau benar, Tuhan juga berikan kita jaminan hidup yang baik. Amin. Dia punya kuasa ngasih apapun. Kecuali ngasih Anda berbuat dosa. Karena itu kasihlah Tuhan Allahmu dari sekarang. Tahun lalu kita kurang beres sama Tuhan. 2023 komitmenkan saya lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Ada amin. Lihat video tadi ngeri nggak? Uangnya banyak, terkenal, cantik, bukan orang dan sebagainya. Habisnya gitu aja. Nah, Anda inginkan umurnya panjang. Halo? Yang sakit sehat kembali, yang miskin diperkaya Tuhan, itu firman Tuhan katakan. Yang lemah dikuatkan, itu jadi dia. Bisa buat kita pertebal saja iman kita. Ada amin? Lagi Bapak katakan, buat Bapak tuh nggak penting Bapak khotbahnya hebat, tajung orang, dilulukan orang, tapi jemaatnya banyak yang masuk surga. Saya penting lebih memilih jemaat saya masuk surga semuanya. Terhubungan nih kita semuanya. Kalau hari ini Tuhan angkat kita sama-sama naik ke atas semuanya. Gak ada yang ketinggalan di bawah. Ada amin, Bapak Ibu? Ya, itu mimpi Bapak Gembala begitu. Apa gunanya saya sukses, saya disanjung, baju saya mahal-mahal, belikan orang segala macam. Tapi jemaat saya Gembala kan pada masuk neraka semuanya. Percuma. Nasihat-nasihat Bapak tuh kayak gini lebih banyak dibandingkan khotbah-khotbahnya. Khotbah sepotong, sambung lagi, sepotong, sambung lagi. Karena yang penting tuh teladan hidup dan nasihat-nasihat. Katakan amin. Khotbah Anda bisa dapatkan dari mana saja, cuplikan, kopas-kopas segala macam, kayak kagum, bangga, kan khotbah orang lain. Anda nggak pernah tahu hidupnya orang itu kayak gimana. Itu enggak Bapak Ibu. Yang sehari-hari lihat kan nih Bapak Gembala ini. Tapi tentang hidupnya orang lain kan Anda nggak pernah tahu. Yang khotbahnya hebat-hebat itu kan hebat buat bikin konten, itu enggak. Nah, hidup sehari-hari ini kan Anda nggak tahu semuanya. Nah, ini depan saudara pribadi yang jadi teladan buat Anda semuanya. Yang memberikan dirinya, mengawasi, mendoakan, berikan siapkan firman Tuhan sebagai nggak main-main, diberikan yang terbaik semua buat Anda. Nah, khotbah kita pagi ini, khotbah Bapak, dari tiap kali minggu pertama ini tentang penjangkauan. Gimana hati Tuhan supaya kita jemaat ini mau menjangkau. Yang lainnya Bapak tuh khotbah-khotbah dari kitab Mazmur, belajar terus kayak kemarin ya.
Terus sedikit-sedikit Anda tahu, pokoknya Bapak kupas kitab Mazmur sepanjang tahun. Boleh nanti ada hari besar, hari kebangkitan, Paskah, dan itu kita kembali lagi pada tema-tema keselamatan. Nah, judulnya pagi ini adalah satu lagi buat Yesus. One more for Jesus. Ya, satu lagi buat Yesus. Saya terus terang mengatakan demikian Bapak Ibu. Di hati saya selaku gembala, kalau khotbah Bapak nggak kepingin Bapak hebat gitu ya, itu terserah Anda. Ada jemaat yang nggak suka juga, tapi ada orang lain di luar jemaat ini suka sama khotbah Bapak juga. Kumpulin ya, tadi kemarin kita dengar kesaksiannya di Kakak Romeni ya. Kakak Romeni cerita kesaksian. Papanya itu kan pernah datang di Mubes segala macam tuh saya kirimin tuh. Di situ khotbah saya. Dia panggil jemaat tuh tiap pagi dengar khotbah saya. Dia pada akhirnya praktek sini dia kasih tahu papanya, "Papa saya praktek di tempatnya gerejanya Bapak Pendeta Melvin. Nah, kamu udah tahu orangnya kan? Khotbah suka Papa putarkan." Sederhana sekali gitu ya. Jadi orang lain tuh sampai putar-putar CD khotbah saya, Anda dengar langsung nih dari orangnya nih. Harusnya lebih bertumbuh dari jemaat orang lain. Katakan amin. Boleh dong Bapak berharap demikian ya. Ada lebih bertumbuh sekian tahun, udah lama. Gereja kita udah 19 tahun, jalan 19 tahun nanti. Oktober tahun ini. Saya berharap jemaat kita juga semakin bertumbuh. Tidak gitu-gitu aja. Ya. Jadi kalau ada himbauan, ayo Bapak, Ibu, kita latihan paduan suara, mau dong. Ketika Anda nggak mau, Bapak sedih, aduh jemaatnya maunya diapain sih? Gitu. Bapak Gembala juga rela, mengabdi, ya segala macam. Cuman tunjukkan, jadi Bapak itu senang, anak-anaknya pada nurut-nurut semuanya. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang nganggur atau yang kosong, selasa latihan keroncong, ikut semuanya. Bapaknya dengar itu seneng. Katakan amin. Katakan amin. Anda juga nggak ngapa-ngapain di rumah kok. Duduk-duduk aja, nongkrong-nongkrong gitu aja. Nah, coba ke sini, beri semangat satu sama lainnya. Paling latihan paling lama 2 jam tuh. Jamin dikasih Pak Lukas foung goreng ya kas, apa lagi kas? Martabak, ya, dan sebagainya. Sama teh tuh. Bandarnya hebat loh. Hebat luar biasa bandarnya. Nah itu aja kan, jadi saya senang. Oh, jemaat yang saya gembalakan tuh luar biasa ya. Gitu. Berikan diri. Kita nggak ada kegiatan lain lagi loh sekarang ya. Sudah disederhanakan, simplifikasi ibadah, lalu jawabannya juga lewat dari rumah, open heaven, cuman nyetel Zoom, buka masing-masing dari rumah, itu aja ada juga naik turun. Kadang 16, kadang 21, kadang 29, nggak pernah konsisten yang datangnya. Ngapain sih kalau Bapak tanya, ngapain? Sibuk ngapain? Ada kontrak, dapat 1 miliar, kan nggak ngapa-ngapain juga. Kok malas banget sih buka itu? Nggak tahu, minta diajari, kita datang ke rumah, atau mengelompok, atau dalam sini juga boleh, yang Chang Society bisa datang ke sini juga, tayangkan lewat TV ini. Lalu, komsel, gak ada yang lainnya. Cuma 3 itu kurang lebih. Latihan pun disimplifikasi. Habis kita open event 2 malam, langsung latihan. Nah, minggu pagi-pagi tadi latihan lagi pemantapan. Sederhana sekali. Kami nggak ingin jemaat itu bolak-balik warawiri ya ke gereja. Walaupun kita bisa memberitakan demikian, tidak ingin bikin susah jemaat. Ada amin. Sudah tahu ya harga beras sekarang naik. Nah, kita kasihan sama jemaat gitu. Apa-apa naik. Itu udah mulai pertalit naik. Udah ada sering-sering ke Ibu Sri Mulyani. Semua mobil nanti bahan bakarnya Pertamax. Lihat nggak? Mari kita jual mobil kita. Pertamax bahan bakarnya. Kasihan ya jemaat gitu, usaha Anda juga sulit. Makanya. Nah, kalau nggak diimbangin, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, iman yang tumbuh, yang naik, terus gimana hidup kita?
Cuma bisa ngeluh aja, sambat aja gitu. Aduh, harga ini naik, terasi naik, bawang naik, segala macam. Ya kan naik terus semuanya. Itu hanya akan ditopang, bisa diimbangi kalau iman Anda mubul. Kalau imannya tetap kuncup kayak gini, ya habis lah kita. Lama-lama tempat utangan juga habis juga. Kalaupun ada, bunganya semakin tinggi juga. Sudah jelas. Bunga bank semakin kecil. Gak bisa Anda harapkan apa-apa. Andalkan. Yang kerja hari ini, besok pun 1-2 tahun lagi akan pensiun juga. Kita tekan tambah tua juga. Terus ngapain? Kalau habis udah pensiun ngapain? Ada usaha? Yap, andalkan Tuhan. Jadi ini bukan omong kosong, bukan berita omong kosong yang boleh dengar, boleh juga diabaikan. Kita harusnya punya kekhawatiran. Besok kita bagaimana? Bergantung pada Yesus. Katakan amin. Ini bukan satu slogan-slogan, jargon-jargon, tapi serius Bapak Ibu. Kalau kita ingin Tuhan, hidup saya, hidup Bapak Ibu semuanya, adalah yang paling penting. Di bumi ini banyak yang penting. Pak Presiden penting, benar nggak? Nah, nggak ada presiden kita bubar dong. Legislatif itu penting juga. Pak Pendeta juga penting di depan Anda. Tapi dia yang terpenting, maha penting. Sebab dia menentukan di mana nanti posisi saya kelak setelah saya mati. Halo, aku nggak menentukan apa-apa. Kalaupun akan di bumi ini baik sama Ricky, support Ricky, mengasihi dia, mendoakan dia, tapi nggak bisa ngomong apa-apa di surga nanti. Masing-masing kita jalan sendiri ngadepi dia. Dan Yesus bertanya sama kita, Anda siap ketika itu terjadi penghakiman? Kamu ngapain selama di bumi? Aku kasih umur 80 tahun. Tapi sampai akhirnya nggak pernah percaya. Bisa tempatmu sana udah siap. Neraka. Bakar habis. Tapi beda dengan orang yang dikatakan Tuhan, aku mengasihimu. Kau hambaku yang baik. Kau orang sederhana. Dan kau layak dapat tempat di sisiku selamanya. Surga mulia. Itu harapan kita Bapak. Amin. Mendengar dari mulut Tuhan, kau di sisi lama-lamanya. Hidup dalam kekal. Ketika orang mati, detik pertama kali dia mati, dia langsung tahu dia akan di mana. Kalau nggak percaya, telepon Pak Suyaji, telepon deh. Langsung dikasih tahu, oh aku di sini. Gak nunggu lama. Itu kan ceritanya orang lain. Jalannya begini, lewat jembatan ini, sampai di sini ada pos penjagaan, ada garu lagi. Enggak, langsung. Pindah, tek. Kebuka, aduh, aku ke sini ya. Begitu Anda sampai, belum nyampe, langsung merasa nyesel lagi di bumi itu, aku nggak tenanan ikut Tuhan. Nah, sekarang aja nyeselnya, jangan nanti. Ada amin? Sekarang nyeselnya, jangan nanti. Itu sebabnya Tuhan berkata dengan firman yang keras. Lebih baik orang dengan mata satu, tapi masuk di surga. Atau buntung kakinya satu, tapi masuk surga. Karena gak pernah seimbang. Enak dan nikmat di bumi ini, tapi kehilangan surga, itu jauh lebih rugi. Katakan amin. Anda merasa gak enak di gereja ini, begini, panas relatif bagi orang yang kedingin. Amin. Ada amin. Nanti sebab tambah AC2 lagi, sana juga ada. Enak gak enak tuh relatif. Ada amin. Anda memang merasa bersalah dan berdosa, merasa kesindir Bapak dari korbannya. Nyindir terus. Saya gak nyindir siapa-siapa Pak. Nasihat buat semua. Semua dinasehati anak Tuhan. Ditegur juga. Kan bapaknya punya hak dong. Negur, ngoreksi. Katakan amin. Saya di sini bisa ngomongin ngoreksi. Bu Yuni, ya Bu, banget Bu.
Kita ngoreksi mamanya Valen juga, ayo Mbak ajak suamimu. Boleh, uang bapaknya. Tapi ngomong dia ke orang lain, saya nggak punya hak, nggak boleh. Kalau di mimbar jelas depan anak-anak langsung seperti Anda dulu punya bapak, terus bapakmu sambil habis makan malam, terus ngoreksi, Mbak, jangan dulu lagi ya, jangan ulang lagi. Ya boleh nggak gitu? Boleh, uang bapaknya. Tempat sakit itu juga, bapak juga ngoreksi Anda juga haknya. Anda jemaat, anak-anak saya. Katakan amin. Anak-anak secara rohani, tapi anak-anak saya semuanya. Walaupun usia udah tua, ada yang lebih dari bapak, tapi anak-anak saya statusnya. Itu kita berada dalam sebuah gereja, pemimpin adalah bapak rohani kamu. Jadi manggil bapak tuh Romo ya boleh, papi ya boleh, papa boleh. Karena apa? Bapak rohani saya. Bapaknya juga boleh. Ada men? Ada men? Nah, kalau seorang bapak kan punya hak menasehati. Tegur, mengoreksi, dorong, ayo mbak semangat, ayo mas semangat, gitu kan, itu haknya. Besok gak bisa ngomong gitu lagi kalau dia udah nggak ada. Nah itulah kita berada dalam sebuah gereja. Tujuan semuanya apa? Dibangun supaya kita nih bertumbuh dalam Tuhan. Lihat sekali lagi, hubunganku dengan Tuhan adalah merupakan hubungan yang terpenting, sangat penting, maha penting. Sebab dia itu punya hak menentukan saya di mana besok berada setelah saya mati. Orang lain di dunia ini penting, atasan saya penting, gubernur saya penting, Pak Gibran penting, tapi sebatas di bumi ini dia bisa berbuat yang apapun yang dia kehendakin. Gak bisa menempatkan saya masuk ke sorga. Yesus bisa semuanya, ngasih kamu berkat, mari kamu kesehatan, rezeki, sampai masuk ke sorga. Dia satu-satunya. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Gak ada lagi selain Yesus. Karena itu selama kita hidup di bumi, diajarkan untuk takut, mengenal dia siapa. Dia nggak kelihatan, tapi film tadi membuktikan dia ada. Tidak terlihat mata. Suka kangen gak sama Tuhan? Bilang, Tuhan, tampakkanlah wajahmu seperti apa. Boleh ngomong itu, tapi hati-hati. Orang nggak bisa lihat wajahnya Tuhan. Kalau Anda lihat wajahnya, ada mati pasti. Ya, karena dia sangat agung sekali, sangat mulia sekali. Ya, kita ini kecil sekali, kayak pasir yang tiup angin. Hidup kita sebentar. Bumi ini udah kata para geologis, udah miliar tahun. Ada yang katakan jutaan tahun. Paling nggak kalau dari sejarah Alkitab baru 6.000 tahun. Bumi ini loh. Dia sudah ada. Sedikit orang pernah nampak lihat wajah Tuhan. Yang pernah dapat wahyuan, diangkat ke sorga, termasuk salah satunya adalah Musa. Kita nggak pernah lihat, tapi dia ada. Kisahnya menunjukkan dia tuh ada. Dia buktikan. Banyak orang sakit, sembuh berarti dia ada. Banyak orang pernah mati, bangkit lagi, dia ada. Ada orang yang terakhir yatim piatu, tapi hidupnya kemudian jadi menteri, ada. Dari pendidikan Perancis, anak gembala. Anak domba, bukan gembala pendeta. Maksudnya. Itu membuktikan dia ada. Amin? Amin? Ada. Pencipta kita ada. Firman Tuhan katakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Diadon dengan cara Tuhan. Dalam komputernya ilahi. Dimasukkan brup, ke dalam perut rahim orang tua Anda. Dan ada jadi. Dokter yang saya kenal, teman dekat ke Bapak bilang, kita ini makhluk yang istimewa sekali. Ada 57 triliun sel. Wah. Amin. Atau ngalami disorder, penyimbangan, rusak semuanya. Yang paling vital, otak.
gangguan-gangguannya. Jadi kalau Bapak Ibu sehat semua, makannya juga seadanya. Nasi putih pakai kerupuk. Tapi sampai sini sekarang nih sehat semua. Ada yang melihara. Amin. Loh kok bisa nggak suka ibadah tuh gimana? Jelas dari pelihara Tuhan kok. Secara ilmu gizi kan nggak ada gizinya lagi. Nasi sepiring, banyak loh sini. Lauknya kerupuk tok. Tapi sehat-sehat gemuk-gemuk. Apalagi kalau lihat Mas Soka sekarang tuh. Ke depan perut. Sehat. Dipelihara Tuhan. Artinya kalau 57 triliun bukan miliar. Itu luar biasa kan. Ini kabel-kabel di tubuh kita banyak sekali kan. Saraf-saraf semuanya. Sampai ke kaki semuanya. Nah satu pedot putus tuh. Repot urusannya. Dokter gak gampang nyari satu putus. Atau Anda pincang-pincang, ada nggak bisa ini, nggak bisa ngomong, segala macam. Waduh, luar biasa kali. Jadikan tiap bangun pagi, bersyukur kalau kita tuh hidup sampai. Jadi keibadah itu wajib hukumnya. Kalau tahu bersyukur, nggak ngerti bersyukur ya silakan Anda. Kalau bersyukur, wajib cari, dikejar. Ada saatnya nanti kita sulit untuk bisa beribadah kumpul. Masuk akhir zaman, sulit cari Alkitab, sulit cari orang berkuat begini. Hamba-hamba Tuhan dikejar semuanya, hamba antikris dihancurkan semuanya. Anda kehilangan arah, gak ada yang nasihati begini lagi, gak ada ngomong firman Tuhan, gak ada komsel-komsel lagi, masing-masing berjuang sendiri-sendiri untuk bisa masuk surga. Ini ketika itu, sebelum itu terjadi, jadilah kita. Nah, kita nggak usah heboh, cari tahu kapan waktunya Yesus datang. Tapi pasti dia akan datang. Katakan amin. Kenapa? Dia berfirman, aku akan datang lagi. Anda percaya firman Tuhan? Setiap kali Bapak ajak kita baca firman Tuhan, katakan, Alkitab adalah firman Allah. Tidak mungkin bohong, tidak bisa salah, sebab Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, kita udah ngomong tidak bohong, berarti dia akan datang lagi. Kapan waktunya? Bukan urusan saya. Bukan urusan gereja juga. Bahkan bukan urusan Pak Pendeta juga. Urusan saya adalah menggembalakan jemaat Tuhan yang dipercayakan Tuhan supaya mereka masuk surga, itu aja. Bapak Ibu, ya, tidak usah heboh. Yang benar-benar kita ketahui adalah ada firman Tuhan, Yesus pasti akan datang lagi setelah semua orang mendengarkan kabar baik. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Kabar baik itu bahasa lainnya adalah Injil. Injil itu beda dengan firman Tuhan lain. Jadi Alkitab tuh Kejadian sampai Wahyu ada 4 Injilnya, khusus berita tentang Yesus. Namanya yang pertama Matius. Injil kedua Markus. Injil ketiga Lukas. Injil keempat Yohanes. Ini 4 ini. Setelah berita kabar baik bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang percaya loh. Yang enggak percaya masuk neraka. Coba buka Yohanes 3:16 ya Mbak. Yohanes 3:16. John chapter 3 verse 16. Sama-sama katakan, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa bohong, tidak bisa salah, sebab Alkitab adalah firman Allah. Ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa. Coba yang jalur sini nih, yang paling kiri, komandannya Umi Rani. Percaya pada Yesus? Mbak Mirani yang sana enggak? Yang ini coba, kelompok komandannya Mesa. Percaya pada Yesus?
Ini saya doang, ini belakangnya nggak percaya. Ya, Muzila, ayo. Percaya pada Yesus kelompoknya? Kita doang sama Bu Yuni, yang lain nggak. Kelompoknya Bu Gembala ya, Bu Gembala nih taruhannya. Coba. Percaya pada Yesus? Lumayan. Udah dekat-dekat sama sorga. Bu Riki ayo, percaya pada Yesus? Agak jauh lagi ya, tadi saya agak jauh lagi. Coba Pak Bagio, jangan lemes Pak, semangat Pak. Yuk, percaya pada Yesus? Yuk, masuk nih. Iki masuk surga nih ya. Bu Karti ya, Bu Karti ya. Kan jarang ibadah, sekali-sekali. Suaranya keras ya. Ya, percaya pada Yesus? Lumayan. Deket. Coba, ini kelompoknya Bu Joko. Wah, lihat Bu ya. Lihat ya, siap teriak ya. Oh Bu ya, ada depannya. Kan saya lihat sana nggak lihat sini. Percaya pada Yesus? Gak masuk loh Bu. Lemas nih. Kuatin lagi. Nah, ini Pak Haryanto nih. Nah, sama Yuni belakangnya. Siap. Percaya pada Yesus? Makin jauh. Terakhir kamu Siap ya. Kamu yang paling keras suaranya. Gak perlu kamu lompat. Percaya pada Yesus? Iya. Jadi kita yang masuk surga tadi, yang berhidup kekal. Hidup kekal itu tahu apa? Selamanya. Mati sekali, orang mati sekali, nggak mati berkali-kali. Itu di film. Udah mati, hidup lagi, mati sekali. Dan ada yang kembali mati selamanya. Secara rohnya tidak lagi. Tapi yang disebut hidup kekal, hidup selama-lamanya. Ini perjuangan Bapak Gembala. Ini gereja kita mimpikan. Gak muluk-muluk. Masuk sorga semuanya. Katakan amin. Tua, muda, kaya, miskin, pengusaha, orang sederhana, pinter, gak pinter, masuk sorga. Karena di sorga nanti dia ada pangkat gak ada. Pangkatnya upah kita melayani dia ketika di bumi. Makanya dia diajak melayani itu sama, mau dong. Bukan dari, aku statusnya S2 loh, aku S3. Enggak Bapak Ibu, tapi dari melayani. Ketika kita melayani, Tuhan tumpuk apa? Batu bata dikirim ke sorga. Hari ini tadi yang nyanyi, kirimkan batu bata, kirimkan semen, jadi rumah. Kita bangun rumah kita itu ketika sekarang di bumi ini melayani. Jadi Anda merasa capek, pernah gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebahagiaan nanti di surga mulia. Nah sekarang ayat 18-nya Mbak, coba. Ini 16, 18-nya. Kita baca lagi sama-sama ya. 2, 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dari sini berarti Bapak Ibu, tidak ada yang namanya orang masuk surga karena pahala. Maaf ya, tidak ada karena pahala. Anda bisa sumbangkan gereja 1 triliun supaya saya masuk surga, tidak masuk sebab Anda nggak percaya. Pokoknya nggak percaya ya nggak masuk surga. Oh gitu sih Pak, iya gitu. Percaya ya masuk. Gak percaya ya nggak masuk, mohon maaf, sorry. Halo? Rajin ke gereja juga belum tentu, bukan rajin, percaya. Percaya pada dia. Aku percaya bahwa dia Tuhan yang menciptakan dan yang menyediakan surga bila aku percaya pada apa yang diperbuatnya 2000 tahun yang lalu. Ada amin saudaraku? Ada amin? Jadi percaya. Nah kita cuma
bagikan iman kita ini pada orang lain. Maka kita akan disebut dengan kita cari satu jiwa buat Tuhan. Satu lagi buat Yesus. One more for Jesus. Satu lagi. Kita kalau nanti masuk surga, tapi Anda nggak pernah bawa satu jiwa, saya sedih loh. Aku aja mikir, berapa banyak jiwa ya aku menangkan buat dia. Mana jiwa yang kamu bawa? Di bumi ngapain aja? Udah saya kasih nyawa, kasih bakat, kasih keterampilan, kasih. Sorry Tuhan, aku nggak ada jiwa. Ini nggak ada. Karena itu kita pakai semua yang ada fasilitas. Kalau Bapak posting, kan lagi pada orang-orang lain. Mereka tahu. Kalau nggak percaya, tidak masuk. Kembali lagi pada materinya. Nah, ini dikatakan demikian. Nah, jadi kalau orang belum semuanya mendengar kabar baik yang tadi tuh, kabar baik tuh, percaya pada Yesus, dia putra Allah, dan lewat dia itu mati kayu salib, saya percaya saya akan masuk surga. Iman saya begitu. Nah, kalau belum terjadi, maka dia belum datang. Tapi Pak Nono jangan bilang gini, kalau gitu gak usah kita beritakan, biar dia lama gak datang-datang. Ya dia gak datang-datang, pasti datang. Pasti, gak pakai Pak Nono, pakai orang lain. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau kita semuanya juga gak nyeritakan Yesus, Tuhan pakai batu-batuan akan memberitakan Injil. Tidak. Ya gantikan Anda dengan batu yang bisa ngomong sama orang lain. Jangan sampai terjadi. Berarti aku gak dianggap sama Tuhan. Tuhan pakai batu untuk ngomong tentang Injil tadi. Yohanes 3:16 dan Yohanes 3:18. Selagi kita punya mulut, kan dikasih Tuhan mulut, dikasih nafas, kasih kuat, ceritakan kabar baik pada orang lain. Matius 24 ayat 14, kita baca sini udah ada dituliskan. Ya, Bapak udah kutip, 2-3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Baru habis. Ketika semua orang udah denger, tapi ada orang nolak, ada orang ragu-ragu, ada orang yes, aku percaya Yesus. Tinggal pada masing-masing. Tuhan Yesus akan datang ke bumi ini. Katakan amin. Berarti Yesus datangnya 2 kali ya. Jadi, pertama datang sebagai Yesus yang disalibkan. 2, dia akan datang lagi menjemput kita. Halo. Bawa kita ke surga, masuk. Baru zaman bumi baru lagi. Dihancurkan dunia ini dengan segala kejahatannya, dosanya nggak ada lagi. Lucifer juga dihukum, habisin. Kita hidup dalam masa tenang, damai semuanya, sukacita. Gak ada lagi tangis, air mata, kesedihan, kesusahan, gak ada lagi. Amin. Amin. Di surga nanti gak perlu gotong royong. Bagus gak bilang rewang Pak. Gak rewang lagi. Masing-masing sukacita sama Tuhan. Karena sana nggak ada dikawinkan, nggak ada lagi. Jadi nggak ada pesta lagi sana. Di bumi ini itu orang berdosa kawin-kawin itu di bumi ini. Di surga nggak ada lagi. Kita hidup masing-masing. Kita tahu ini istri saya dulu, tapi nggak ada lagi. Asmara tuh nggak ada lagi. Diberikan Tuhan tubuh yang mulia, nggak pakai nafsu lagi. Katakan amin. Ya kenal. Bu Joko mau Pak Joko tahu. Dulu istri saya. Dulu tapi itu nggak ada lagi jatuh hati, jatuh cinta nggak ada lagi. Karena itu Bu Joko sekarang pererat. Nanti Bapak dipeluk nanti. Besok kita nggak pelukan lagi ya Pak. Gitu. Habis gitu kita mati nggak ada peluk-pelukan lagi. Sekarang pelukannya. Aku suka bilang sama ibu juga itu. Sekarang kita pelukannya. Besok nggak ada lagi peluk-pelukan lagi. Amin. Wajar loh. Dari rumah tak peluk langsung mujilah gitu. Langsung dia tak peluk langsung. Ya nggak ada lagi. Hidup masing-masing selaku individu. Dan
komunitas ilahi yang menyembah Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, Rick Warren berkata, tidak ada hal lain yang membuat perbedaan besar di dunia ini selain menempatkan satu orang di surga. Amin. Amin. Jadi orang pintar, orang kaya, orang terkenal, artis buat perbedaan juga. Enggak. Ayo, ibu tadi ngomong di mobil, Ayu Ting Ting hebat ya. Orang sederhana, tapi sekarang bawa keluarganya semua piknik ke Eropa, tur Eropa, sama asisten semua sekeluarga. Ada perbedaan. Dulu siapa, sekarang siapa? Dulu enggak? Pak Jokowi dulunya anak pengusaha kayu, sekarang jadi presiden. Ada perbedaan enggak? Beda. Mantunya, anaknya pada jadi pejabat juga, pejabat publik enggak. Ada perbedaan enggak? Jelas. Kalau itu bukan Pak Jokowi presiden, mungkin Kaisang, Gibran, orang biasa-biasa saja. Juga katakan amin. Itu perbedaan yang kita lihat, oh hebat. Tapi kata Rick Warren dan saya terberkati, tidak ada perbedaan yang paling besar dan menjadikan orang di surga, ditempatkan di surga. Orang berdosa masuk surga. Dosa masuk surga. Karena kesaksiannya, itu membuat perbedaan yang paling besar. Ya Gibran luar biasa juga, usia segitu jadi wali kota. Banyak orang nggak ngapa-ngapain usia segitu. Juga dari kurir Gojek, kurir Grab, dia wali kota. Perbedaannya besar. Tapi lebih besar lagi, orang berdosa yang harusnya masuk neraka, pindah ke sorga gara-gara Anda bersaksi. Ada men? Nah, jemaat Tuhan, itu yang Bapak kepengin. Kita komunitas kita kecil gini ya, tapi semua ganas. Berjiwa. Pindahkan mereka, tempatkan ke sorgamu. Ada men? Ada men? Jangan malas dong ya. Jadi, aku senang sekali dengan Rick Warren. Tidak ada hal lain perbedaan besar selain menempatkan orang di dalam hidup yang kekal. Bu Joko punya keluarga. Setahu saya masih ada anggota keluarganya yang dia akan buat perbedaan yang besar sekali. Bu Joko sekarang rumah, anaknya dokter ahli, karena sebentar lagi wisuda, punya suami juga tampan dan baik hati. Perbedaannya besar. Kalau teman-temannya yang dulu sama-sama teman SD, teman SMP, pasti puji Bu Joko. Hidupmu tuh terbiasa. Aku terinspirasi. Tapi lebih lagi perbedaan paling besar ketika adiknya yang belum Kristen dibuat masuk ke sorga. Tuhan berkata, ini nih baru nih perbedaan luar biasa. Karena Bapak Ibu, Bu Joko jadi kaya, mohon maaf, itu bukan hasil usaha dia tuh, Tuhan Yesus yang ngasihkan. Gusti sing maringi, bukan karena upaya. Tapi kalau satu orang kesaksiannya Bu Joko masuk surga, itu dapat pahala. Ini benar-benar kerja kamu nih, luar biasa. Good, bagus sekali anakku. Tuh. Bapak Ibu di keluarga kita masih banyak suami yang gak percaya, istri yang gak percaya, anak yang belum percaya. Tugasmu beritakan kabar baik supaya mereka masuk surga. Katakan amin. Katakan amin. Ya, hidup kita udah berubah semuanya. Puji Tuhan, saya senang. Berikan Tuhan kekuatan, kesehatan. Ada bukti-bukti lah kita ada perubahan-perubahannya. Ada amin. Tapi perbedaan yang paling besar dan terbesar jika satu orang kamu pindahkan dari neraka jahanam masuk ke sorga. Semoga sedikit kata-kata Bapak ini menginspirasi kita semuanya. Saya rasa semua keluarga kita masih ada yang belum bertobat. Tugas kita
Sibukkan Bapak Budi membaptis mereka. Kita jadi gereja yang bawa jiwa datang kepada. Kalau soal mereka pada akhirnya tidak ibadah di Genpil, bukan urusan, nggak salah. Yang penting ibu, bapak, saudara semuanya, ajak mereka sampai mereka ditempatkan di sorga. Yang nggak senang di Genpil, silakan monggo gereja lain banyak. GKJ ada, GKI ada, GBI ada, banyak. Suka mereka aja. Tapi yang membuat mereka masuk sorga harus ada yang bersaksi. Yang ngomong. Amin. Amin. Kebaikan itu bukan menginjil. Nah, kita kadang-kadang keliru. Ayo kita adakan gerakan ini ya, bakti sosial. Ngapain? Ini, bikin MCK segala macam. Tapi nggak ada jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Itu bukan menginjil namanya. Bakti sosial ada bakti sosial. Memberi makan ada memberi makan. Menginjil ada membawa jiwa atau memberitakan kabar baik pada Tuhan. Ada nggak kabar baik diberitakan? Artinya kita ada ngomong nggak Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau nggak ada berarti kita tidak menginjil namanya. Sekedar bakti sosial, memberi makan orang miskin, itu beda dengan menginjil. Menginjil, kita memberitakan kabar baik. Harapan Bapak nih, kalau bisa, suatu saat undang keluarga kita yang belum tahu Yesus. Kita bikin acara di sini apa di luar, gak apa-apa gereja modali. Tapi Anda bawa. Daftar dulu, ada 34 orang, ayo kasih makan. Aku ngomong, aku beritakan kabar baik. Kalau Anda nggak tegel ngomong sama mereka, Bapak aja ngomong. Tapi bawa masing-masing. Pak, nih ponakan saya. Pak, ini suami saya, belum percaya. Pak, ini istri saya. Ayo kita bawa kemana? Restoran Boga atau apa? Saya beritakan ini. Dia nggak milih, nggak mau urusan dia. Yang penting saya penuhi tadi. Kabar baik harus diberitakan. Jangan ditahan. Supaya kita nggak dituntut sama Tuhan. Loh, aku kasih kamu berkat-berkat loh. Tak kasih mobil, pangkat, jabatan, kedudukan. Tapi kok nggak pernah digunakan untuk bersaksi? Ingat Tuhan, sedih. Mari kita jadi umat yang berubah. Beda ya. Klik lagi berikutnya. Ini nanti lain kali. Membagi pesan kehidupan. Ketika Anda menjadi seorang percaya, Anda menjadi seorang pembawa pesan Allah. Kurir berita keselamatan. Katakan kurir berita keselamatan. 2, 3. Ya itu, kita kurir. Memberitakan. Berita itu siapa? Yesus beritanya. Amin. Anda bukanlah pemilik berita, Anda cuma kurir. Anda udah percaya duluan, terus sampaikan. Halo? Seorang naik pesawat Garuda. Garuda sekarang udah pilot ya. Anda ngomong gini, oh, enak loh naik Garuda. Servis, kasih makan, dan sebagainya. Itu kan Anda lagi jadi kurir. Itu enggak? Kepada orang lain. Pemilik Garuda, ya bukan Anda. Jadi saya juga jadi kurir. Buat siapa? Berita kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan. Semuanya kurir nih, utusan Tuhan. Ada kurir yang baik, ada kurir yang tak baik. Jadilah kurir yang baik buat Tuhan. Katakan amin. Di mana-mana Anda kerja, Pak Retno ada di rumah sakit Dr. Un. Ya, kandang sapi. Bukan ya? Di Solo Baru. Jadi kurir sana. Ya. Bu Agus kerja di perusahaan Sepi Gunung Batu Perkasa. Jadi kurir sana juga. Semua kita jadi kurir. Anda pasti langganan sayur kan? Langganan segala macam. Anda juga kurir buat mereka. Sampaikan gak pesan. Katakan amin. Ketika kita jadi kurir, kita tuh langsung ditangkap sama polisi nggak? Enggak, hak saya juga ceritakan kabar baik saya. Saya ngalami Tuhan, itu kan hak saya. Dia nggak mau dengar, terserah dia. Tapi saya nyampaikan berita baiknya, apa yang Tuhan Yesus perbuat untuk saya. Cuman itu toh aja. Ini demikian. Anda memiliki segudang pengalaman, katakan amin.
Katakan amin. Segudang pengalaman. Usia saya sekarang jalan 61, besok Juni saya 61. Segudang pengalaman. Betul? Di penjara pernah, kalau macam, pernah. Berjabat oke, luar negeri oke, segudang pengalaman. Ada bagian itu bisa disaksikan pada orang lain supaya mereka percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Usia kita segini nih bukan main-main. Allah berikan Anda usia panjang dengan maksud supaya Anda jadi kurirnya. Hei, ketika kamu masih hidup sekarang nih, coba Bapak ngomong sekarang nih, renungan. Kira-kira kalau kamu masih diberikan Tuhan umur sampai sekarang nih, tugasmu udah selesai belum? Belum. Kalau selesai, tamat pulang sana. Belum selesai. Tugas utama apa? Jadi kurir tadi loh. Banyak pesan-pesan tak tersampaikan. Mandek di diri Anda aja. Diberkati, diparingi Tuhan ini, segala macam. Di diri Anda aja. Di kebanggaan, kesombongan, tapi nggak pernah nyampe, deliver pada orang lain. Tuhan pengen kita jadi kurir yang nyampaikan segala pesan-pesan Tuhan. Sama saya usianya 61 tahun. Gudang pengalaman banyak sekali. Bohongin orang pernah, disakiti orang pernah, ditipu orang pernah, segala macam. Itu gudang pengalaman. Tapi saya bisa lewati hari-hari tidak baik saya, itu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saya bagikan, Pak, saya pernah sakit hati juga kayak Bapak. Tapi saya kuat, karena Yesus memberikan saya kekuatan. Sah kan? Dia nanya, siapa Yesus? Who is Jesus? Saya ceritakan, Yesus adalah Tuhan dan Juru bla bla bla. Yang nggak pernah Anda lakukan. Cuman bagikan jadi kurir aja. Jadi nggak usah sombong lah jadi orang Kristen. Kok teologi segala macam. Itu aja pesan yang paling utama nggak pernah dilakukan. Pernah nggak kita berbagi? Suruh datang nggak mau datang, ini nggak mau datang, rating nggak mau datang. Harus kurir juga nggak mau datang. Terus jadi orang Kristen ngapain? Berontak lu, ngelawan lu. Nggak setuju banyak berontaknya. Tobat sekarang. 2023 jangan jalan lagi bersama setan. Jalanlah bersama Yesus. Dulu banyak ikutin setan yang ngomong apa, Anda ikuti. Nah, itu gudang pengalaman dan saya yakin kita bangga dengan pengalaman itu. Amin. Kalau waktu kita nih ibadah 5 jam lebih, Bapak tanyakan seorang-seorang, apa Mbak pengalamanmu? Ada aja yang diceritakan dia bangga sama Tuhan. Banggakan pengalaman. Bahkan ada orang juga bangga ketika dia disakiti, dia bangga. Kenapa? Dia bisa lepas dari sakit itu. Ada orang juga yang dihantui dengan utang, tuntutan utang, dan dia bisa lepas, dia bangga itu. Kenapa cerita membanggakan itu nggak pernah sampai ke telinga orang lain? Tuhan ingin menjadikan itu pesan berharga yang Tuhan akan sulap dengan kuasanya, jadi memberkati hati dan batin, dan dia jadi percaya bahwa Anda cuma buang aja, deliver aja. Urusan Tuhan menancapkannya di hatinya, dan dia jadi percaya sama Tuhan. Katakan amin. Bukan urusan kita. Maksa-maksa, sampai kita nodong dia, ngancam-ngancam, nggak ada gitu. Ada ya bos perusahaan yang, ada jemaat yang tidak orang percaya, orang Buddha sebelum, dipaksa ibadah di gereja dia. Nah kalau enggak, tak bisa besok. Besok kamu jangan kerja sini lagi. Enggak ada gitu. Pokoknya saya buang kesaksian itu, udah merupakan tugas saya rampung. Katakan amin. Jadi enggak harus jadi orang kaya dulu. Tidak harus jadi orang yang bersih dulu. Enggak harus jadi orang apapun. Tidak harus jadi diri sendiri aja, apa adanya kita. Jangan buang aja kesaksian kita apa pada mereka, sehingga mereka nanti mengenal siapa Yesus yang kita sembah itu. Itu aja. Nah, pesan itulah yang Allah ingin Anda sampaikan untuk membawa orang lain menjadi keluarga Allah. Paham Bapak Ibu? Paham? Kurang jelas lagi? Pengen saya khotbahkan kayak bahasa Inggris? Jelas loh Bapak Ibu. Pengalaman kita yang segudang ini dipakai. Ada cuma buka mulut.
sampai ke orang lain, nanti dia akan di jalur komunikasi saya dengan dia ada tengah-tengah. Dia ngurapi kata-kata saya, bahasa saya. Lalu dia jamah hati orang itu, dia akan percaya. Sedih hati kita kalau mereka nanti itu, di mata kita lihat, diterjunkan ke neraka, dia teriak, tolong, panas. Sebut itu terjadi, kita lebih dulu nasihati. Berjuta jiwa sekarang berjalan menuju ke neraka. Siapa yang menghambat mereka terus mereka nggak ke neraka? Selain kita, orang-orang sudah percaya. Pak, inginkan nggak ke sana? Ini jalannya. Percaya pada Yesus, Anda akan selamat. Dia ada, dan saya yakin orang percaya pada Tuhan tidak akan pernah sia-sia hidupnya. Tuhan akan perhatikan. Nasihat saya bolak-balik pada Dit, selalu demikian pada anak saya. Dit, saat mungkin sekali, Dedi sama Mami duluan tidak ada dipanggil Tuhan. Tapi kalau kamu percaya pada Yesus, dan Yesus kenal kamu, tidak usah takut. Semua yang jadi cita-cita kamu akan digenapi oleh Tuhan. Amin. Loh, Anda semua pada sayang sama anak saya juga. Anda semua sayang sama bapak juga, sama ibu juga. Tapi tetap terbatas, bro. Amin. Tidak masih punya impian sekolah, kuliah. Ada apa bisa ngasih? Kalaupun Anda bisa ngasih, katakanlah kuliah dari saya, Pak. Dia butuh makan juga. Siapa ngasih makannya? Saya dari saya, Pak. Nanti saya kasih rantangan tiap hari. Dia masih butuh yang lain-lain juga, pakai segala macam. Tidak akan pernah bisa kita supply. Kita sama kita aja nih, gak pernah ngasih apa-apa. Kalau Justina bisa berdiri sekarang di atas kakinya sendiri, duduk di bangku sekarang. Ya. Itu karena Tuhan yang beri dia makan, kekuatan, rezeki. Orang lain gak punya andil kok. Terus mau kita sakit-sakitin hatinya. Tapi mereka tidak berbuat apa-apa, doakan kita aja, itu udah bersyukur, katakan amin. Nah itu sebab nasihat saya, nah, kamu harus kenal Tuhan. Gak boleh lari dari iman. Iman yang ayahmu tadi wariskan kepada kamu. Diteruskan sampai kepada anak cucu nanti. Itulah jaminan keberhasilanmu, keberhasilan Anda semua. Orang-orang kita sayangi, ada yang udah nggak ada sama kita lagi. Istri Bu Larti, suami baru saja dipanggil Tuhan. Sekarang dia sendiri. Selaku manusia, ada kecemasan nggak? Ada gundah gulananya nggak? Dia manusia kok. Tapi itu kita ngomong, dia mau ngomong apa, kita juga kita terbatas sekedar simpatik. Ya Bu, ini gula kopi untuk hari ini. Dia kasih apem dan sebagainya. Tapi nggak mungkin itu bertahun-tahun kita supply. Dia terus punya kebutuhan hidup, dia dan Putri Yuli dan anak yang 2 lagi. Mereka bergumul. Jalan satu-satunya hanya Tuhan. Yang dia pasti melek lihat kita. Kita sudah anaknya. Begitu orang percaya pada Tuhan, dia anaknya Tuhan. Anak. Ada nggak anak dibiarkan, disia-siakan? Nggak ada. Anak. Tuhan, aku anakmu loh. Anak bisa bilang gitu sama Tuhan. Aku anakmu Tuhan, aku nggak makan, aku lapar. Dia tahu itu. Bapak Gembala paling, aduh kasihan ya, kasih kirim sekali, 2 kali. Anda mau 3 kali udah malu sama Bapak Gembala. Malu sama Bapak terus minta gitu. Tapi kita nggak perlu merasa malu. Dia Bapakku yang sayang pada aku. Yang ngerti isi hatiku. Yang tahu persoalan hidupku itu hanya Tuhan. Ada amin. Ada amin sekali lagi. Ini anak-anakku yang dulu kecil-kecil ya. Dita, Mesa, Isal apalagi. Salom. Terasa udah gadis-gadis mereka semua.
Dan tidak terasa lagi mereka nikah. Ya anak. Pertanyaannya, iman mereka nggak boleh nggak tumbuh. Bahaya besar. Anak-anak mereka lahirkan bisa jadi anak-anak yang tidak percaya. Itu membuat kota-kota di Eropa gereja sepi. Orang tua sebatas mereka imannya, anak-anaknya nggak beriman lagi. Inilah tantangan buat gereja sekarang. Bukan cuma melahirkan anak, tapi anak-anak kita bisa nggak mereka punya iman yang sama dengan bapak sama ibunya? Supaya mereka tidak binasa itu. Masuk ke sorga mulia kelak. Amin. Bapak Ibu ngerti nih bahasa khotbahnya? Itu juga anaknya Pak Tri, Felicitas sudah gede. Saya mas sekarang ya Pak ya, kelas 1. Nah depannya Dian. Dian kamu kelas berapa? 5 SD? 2 SMA. Bandar imut kecil ya. Anak-anak itu gede-gede semuanya loh. Udah luar biasa. Ayo sekarang udah lulus SD nggak Ayu? Tamat SD udah? Udah kuliah ya? Oh udah kuliah. Mereka hebat semuanya. Dan saya kepengen anak-anak saya lebih dari orang tuanya imannya. Waduh Bapak Gembala berharap demikian. Kan anak-anakku lebih hebat dari iman orang tuanya. Tanpa iman tidak ada suatu apapun yang akan terjadi. Sebab kita nggak dikenal oleh Bapa di surga. Tapi kita mengenal nama Yesus anaknya. Kita mohon, dalam nama Yesus aku berdoa. Yes, aku kabulkan. Kan itu artinya. Dalam namamu Tuhan aku berdoa. Dalam nama Yesus sebut namanya. Itu namanya anak Bapa di surga. Oh kamu alaskan dalam nama Yesus. Berarti kamu punya iman ya. Ya anakku tunggu ya. Tak transfer. Datanglah GoPay. 50.000. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau kita nggak kenal Yesus, kita mohonkan, memang kita berdoa juga dengan cara masing-masing. Ya Allah Buddha, Allah segala macam. Bapak di surga mau ngabulkan. Kamu minta atas nama siapa? Aku nggak kenal yang kamu sebutkan. Oh Tuhan, aku ralat. Aku mintakan dalam nama putramu, Yesus Kristus. Amin. Tunggu ya nak, sabar ya. Aku akan kirim sepeda mini. Itu loh Bapak Ibu. Arti doa itu begitu. Jadi Anda berdoa harus selalu nempelkan dalam nama anakmu aku meminta. Siapa? Anak itulah jaminan kita untuk doa apa yang dikabulkan oleh Bapa di surga. Berarti syaratnya kalau aku nggak kenal dia, tidak lewat Yesus, tidak ada apapun yang terjadi di hidup saya. Amin. Amin. Gak ada, yang kecil pun gak ada terjadi. Tapi yang besar-besar yang kamu gak minta, dalam nama Yesus Kristus, mintanya tadi GoPay 50.000. Bisa ikut yang lain, parcel lain lagi, kosmetika datang lagi. Itu Bapak Ibu. Ada amin. Indah gak kita kenal Tuhan? Sangat indah. Tidak ada lebih indah lagi dari itu. Dan kenal Tuhan. Amin. Tuhan akan buat hidupmu dimuliakan. Mulia. Jadi anaknya Tuhan. Diangkat Tuhan. Dikenal oleh orang lain karena Anda kenal Yesus. Amin. Amin. Mau demikian? Ini anak-anak kita sebenarnya cari kerja nih. Udah angkatan kerja. Kita harus kawal mereka dengan doa. Minta mohon dalam nama putramu. Yesus yang kami kenal. Kabulkanlah Tuhan doa dan permohonan kami. Berikanlah mereka pekerjaan yang layak untuk mereka kerja. Akan dikecewakan Tuhan enggak? Ini bapaknya loh. Ada orang mohonkan demikian. Mengatasnamakan Tuhan Yesus. Tahu atas nama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah yang sulung. Amin. Kita anaknya. Yesus juga anak Allah. Tapi kita ini adalah bukan anak sulungnya. Yang Tuhan percayakan anak sulung, sing barep itu loh anak sulung. Dalam nama Yesus putramu yang sulung, aku mohonkan. Oh, kamu kenal dia ya? Oke, tak kirim. Terus kalau kita nih kenal Yesus dan Bapak surga jadi
Bapak Ibu, bapak saya juga cukup dulu kenal juga. Dia seorang guru. Jadi kalau orang tua teman saya main ke rumah orang tua teman saya itu orang tua yang nggak kenal saya. Kamu siapa? Anak siapa? Yang anaknya Panenggo. Oh, yang guru itu ya. Dan jadi terangkat karena bapak saya. Amin. Ada doa gitu. Ayo doa. Tuhan, aku berdoa meminta dalam nama putramu Yesus Kristus. Yesus itu dihormati sama Tuhan Allah Bapa dan dengarkan. Masa kan akan disia-siakan? Enggak, enak aja minta-minta. Ada begitu, nggak mungkin disia-siakan. Akan dikabulkan. Bisa jadi iya seperti kita bilang, diganti lebih baik lagi, atau tunggu, cuma 3 jawaban Tuhan. Ada amin, saudaraku? Diberikan persis seperti apa yang kita doakan, atau diganti yang lebih baik lagi, atau disuruh tunggu dulu, waiting list. Ada amin? Diuji kesabaran kita, diuji iman kita, diuji gimana karakter kita. 3 ujian sampai kita datang, berkat yang kita minta itu datang. Atau diganti yang lebih baik lagi. Ada misalnya cuma minta sampo, sunsilk, diganti sampo luar negeri yang luar biasa. Sekali sampo yang tumbuh semua sampai kribo. Allah itu baik. Dia pengasih dan penyayang. Tidak mungkin anak-anaknya diberi racun, dikasih ular, jika dia meminta roti. Firman Tuhan katakan, amin. Satu hal yang Anda harus ditanamkan di hati, ketika situasi buruk terjadi, menimpa, keadaan tidak seperti Anda harapkan, yakinlah Dia Allah yang baik. Tidak akan memberikan ular ketika Anda minta ikan. Dan tidak akan mungkin mengasihi racun kalau Anda minta roti. Amin. Dia bukan penjahat, bukan penipu. Dia Allah yang baik. Memberkati kita semua. Gimana mungkin sih nggak rajin ibadah? Kalau kenal Allah itu siapa? Itu orang gitu nggak kenal Tuhan. Maka dia sesuka-suka dia. Tapi kalau ada kenal Yesus, siapa tuh itu? Anda pasti rajin diusahakan. Jalan kaki ya, jalan kaki. Segala macam. Dan itu kan si Pak Lukas tuh, karena si Fidel dia minta pulang. Pak Lukas bilang, aku belum dijemput sama Bang Mian. Ya jalan kaki no. Sampai ketawa udah jauh. Enak dibilang, ya jalan kaki pulangnya ke sini. Ada juga gitu, jalan kaki loh. Kalau nggak dijemputan, jangan manja. Ini urusan imanku untuk masa depanku. Katakan amin. Jemput orang puji Tuhan, nggak dijemput Tuhan, aku datang. Pakai apapun jalannya. Bonceng-boncengan, saling kasih tahu, karena urusan kita dengan Tuhan maha penting. Bapak katakan depan tadi. Yang terpenting. Katakan amin. Kita akan sambung lagi pada minggu depan. Bapak, kami sudah pada penghujung ibadah. Dan kami siap untuk melakukan tugas Tuhan, menyampaikan pesan-pesan kehidupan sebagai kurir Tuhan. Dan kami akan terima berkat dari Tuhan. Imani, bukalah tanganmu lebar-lebar. Tuhan kiranya memberkatimu dan memelihara hidupmu. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.